Sebenarnya, operasi katarak itu bukan operasi emergensi ya, artinya bukan darurat yang harus dikerjakan saat itu juga. Katarak itu adalah proses natural, proses alamiah. Jadi semua orang akan mengalami katarak. Salam jumpa Sobat YPP, bertemu kembali di YPP Corner on Location. Saat ini saya sedang berada di Kepulauan Sumba dalam rangka kegiatan operasi katarak yang dilakukan bersama dengan Perdami di Sumba. Penanganan katarak menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan di YPP yang meliputi 4 bagian kegiatan: kemanusiaan, bencana, sosial, pemberdayaan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam episode kali ini, kita akan ngobrol dengan warga masyarakat dan tenaga medis terkait kegiatan operasi katarak. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan lonceng agar sahabat nggak ketinggalan update terbaru dari YPP Corner. Lokasi yang kami datangi adalah RSUD Redabolo yang terletak di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah petani. Paparan sinar matahari yang terik, terpaan debu yang tinggi, menjadi salah satu penyebab angka penderita katarak di lokasi ini cukup tinggi. Keterbatasan itu semakin bertambah karena fasilitas untuk melakukan operasi katarak terbatas di rumah sakit. YPP bekerja sama dengan Perdami dan RSUD Redabolo melakukan operasi katarak gratis dengan target 200 pasien. Kita akan ngobrol sejenak dengan Dr. Tri Rahayu, spesialis mata dari Perdami, dan Bapak Ungu, warga desa Luakoba yang sudah menjalankan operasi katarak. Kita akan ngobrol dulu dengan dokter spesialis mata yang kemarin mengoperasi katarak sebanyak 135 pasien. Selamat siang, Dokter Tri Rahayu. Selamat siang, Mbak. Oke, Dok, ini izin saya mau bertanya, Dok, bagaimana pendapat dokter tentang kegiatan ini, Dok, hari ini, Dok? Iya, jadi kemarin kita sudah melakukan operasi kepada 135 pasien dan tadi kita melakukan follow up kontrol pasien-pasien 1 hari sesudah operasi. Alhamdulillah operasi berjalan dengan baik, lancar. Kita 1 hari sampai dengan agak larut malam tadi malam, dan pagi tadi sudah dilakukan follow up dan alhamdulillah hasilnya baik-baik, tidak ada komplikasi yang berarti. Oke, apa sih, Dok, sebenarnya yang menyebabkan banyaknya pasien katarak di Sumba ini, Dok? Oke, sebenarnya katarak ini memang problema dari tidak hanya di Sumba saja ya, tetapi di seluruh dunia. Karena sebagian besar katarak adalah karena usia. Tetapi khusus di Sumba ini mungkin karena sinar matahari paparannya cukup banyak, cukup terik, di mana salah satu teori penyebab katarak adalah paparan sinar ultraviolet, maka di Sumba ini memang pasiennya cukup banyak. Di lain pihak mungkin juga berhubungan dengan sarana dan prasarana ya, karena rupanya di kabupaten ini belum ada dokter spesialis mata yang bertugas ya. Jadi mungkin memang belum terlaksana operasi itu, sehingga setiap kita mengadakan baksos di Sumba ini selalu pasiennya banyak-banyak.
Oke, baik. Dok, ada kaitannya nggak sih dok dengan minimnya fasilitas untuk melakukan operasi katarak dan biaya dok? Kalau jumlah pasien operasi yang dilakukan setiap mengadakan baksos tentu sangat berkaitan dengan minimnya fasilitas ya. Karena tidak adanya fasilitas operasi katarak di sini di kabupaten ini, maka setiap mengadakan baksos itu selalu pasiennya menjadi banyak. Dengan hubungannya biaya tentu juga pasti ya, karena memang operasi katarak ini ya memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga tergantung dari tingkat ekonomi penduduknya pasti ini akan mempengaruhi ya. Sehingga memang pada daerah-daerah yang tingkat ekonomi penduduknya kurang, ini akan menjadi salah satu halangan penduduk itu melakukan operasi katarak. Dok, gimana sih dok jika ada penderita katarak yang membutuhkan penanganan segera, biasanya apa sih yang dilakukan oleh rumah sakit dok? Sebenarnya operasi katarak itu bukan operasi emergensi ya, artinya bukan darurat yang harus dikerjakan saat itu juga. Tapi operasi katarak itu merupakan operasi elektif yang bisa direncanakan dengan baik, tetapi menjadi indikasi harus dioperasi itu sebenarnya dari segi memang penglihatannya sudah sangat terganggu, sehingga bahkan untuk menolong dirinya saja penderita itu tidak mampu lagi, sehingga adanya satu penderita katarak yang mengalami kebutaan di suatu keluarga akan membutuhkan pertolongan anggota keluarga yang lain. Jadi bisa ada lebih dari satu orang yang tidak produktif di keluarga itu, sehingga pada keadaan tersebut tentu perlu segera dilakukan operasi agar tidak menjadi beban keluarga dan keluarga bisa tetap produktif tanpa harus terganggu, harus melayani penderita katarak di keluarga tersebut. Oke, jadi lebih ke hanya menjadi, maksudnya karena tidak bisa produktif aja ya dok ya, tapi nggak harus butuh penanganan yang langsung ke rumah sakit gitu ya? Iya. Dok, ada nggak sih saran untuk sahabat YPP di rumah yang nonton podcast ini supaya keluarga tidak mengalami gangguan katarak? Katarak itu adalah proses natural, proses alamiah. Jadi semua orang akan mengalami katarak. Karena sebagian besar katarak adalah katarak karena usia, tetapi memang hubungannya adalah dengan paparan sinar ultraviolet. Jadi untuk menghindari atau memperlambat kejadian katarak bisa dilakukan pencegahan, antara lain melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet. Pakailah sunglasses pada waktu keluar rumah pas siang terik. Pakai topi itu juga pelindung. Selain itu konsumsi antioksidan, dalam hal ini zat-zat makanan yang banyak mengandung vitamin C dan kombinasi dengan vitamin E itu juga secara nutrisi bisa memperlambat terjadinya degenerasi di lensa, yaitu berupa katarak. Kali ini kita ke Bapak Umbu dari Desa Luakoba. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke. Bapak, gimana Pak kondisinya saat ini Pak? Sudah sehat? Sudah bisa melihat lagi gimana Pak? Sudah sehat, sudah melihat. Sudah melihat. Bapak, saat ini sudah bisa kita lanjutkan ngobrolnya Pak? Iya, Sudah, bisa? bisa. Bapak, sudah berapa lama Pak menderita katarak? 3 tahun, sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Bapak selama ini sudah pernah periksa Pak untuk kataraknya? Sudah pernah periksa 3 tahun yang lalu. Tapi tidak bisa dioperasi. Tidak bisa dioperasi karena apa Pak? Baru mulai Kataraknya gitu ya? Baru mulai katarak. Bapak tahu dari mana Pak ada kegiatan operasi gratis ini Pak? Saya dengar dari teman-teman ada operasi gratis. Sahabat YPP, usai sudah perbincangan kita dengan Dr. Tri dan Bapak Umbu, sebelum kita akhiri kebersamaan kali ini, boleh kita persilakan untuk Dr. Tri, mungkin ada yang ingin disampaikan dok? Iya, tentu saja dengan terjadinya kegiatan ini, terselenggaranya kegiatan ini dengan baik, kita sangat bersyukur. Dan tentu saja juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah berkontribusi, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih yang sudah memberikan donasi sehingga kegiatan ini menjadi bisa terlaksana. Jadi kami dari alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 83 bekerjasama dengan Perdami, kemudian FKKMK UGM, dalam hal ini mengadakan bakti sosial operasi katarak gratis ini
yang sangat bermanfaat untuk masyarakat tentu saja, dan kami tetap menunggu donasi-donasi selanjutnya agar kegiatan ini selalu berjalan dengan baik. Karena masih banyak sekali pasien katarak di Indonesia ini. Katarak ini tidak akan habis karena makin banyak penduduk usia lanjut dengan makin tingginya umur harapan hidup, maka makin banyak katarak yang akan terjadi. Sehingga kita memang harus bergandeng tangan, bekerja sama untuk melakukan pemberantasan katarak ini. Baik, terima kasih banyak Dokter Tri. Pak Umbu, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Terima kasih YPP dan dokter mata yang operasi mata saya. Berakhir sudah jumpa kita di YPP Corner on Location kali ini. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik ya. Juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah ini. Kalau misalkan teman-teman YPP punya masukan topik apa yang menarik, silahkan komen di bawah. Dadah!